Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang ekonomi masyarakat perbatasan. Sebelum kita melanjut kepada kawasan perbatasan terkait ekonominya, mari kita membahas terlebih dahulu ilmu ekonomi, yaitu kajian tentang aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga yang menghasilkan, mendistribusikan, serta menggunakan barang dan jasa dalam masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan materinya dengan sebaik-baiknya. Tujuan kegiatan ekonomi itu untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Jika kebutuhan masyarakat terpenuhi, maka akan tercipta kesejahteraan di masyarakat. Sistem ekonomi masyarakat perbatasan. Cikal bakal munculnya ilmu ekonomi karena kebutuhan manusia itu sangat variatif, beraneka ragam. Sedangkan barang-barang dan jasa yang tersedia terbatas. Ekonomi dibahas dalam sebuah ilmu khusus, yaitu ilmu ekonomi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ekonomi masyarakat termasuk ekonomi masyarakat perbatasan yang merupakan upaya masyarakat dalam mengelola dan memanajemen rumah tangganya, di mana tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut melalui 3 kegiatan ekonomi utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat membentuk sistem yang dikenal sebagai sistem ekonomi yang melibatkan interaksi unit-unit ekonomi kecil dan unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu. Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat dengan cara mengelola sendiri sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya. Sistem ekonomi dalam masyarakat merupakan tata aturan yang melibatkan berbagai komponen ekonomi dalam suatu masyarakat yang antar komponennya saling terkait. Contoh lembaga-lembaga ekonomi sebagai elemen sistem yang bentuk sistem ekonomi masyarakat itu ada hak-hak kepemilikan, ada rumah tangga, koperasi, perusahaan, pemerintah, uang, pajak, bagi hasil, serikat buruh, dan lain-lain. Memperhatikan penjelasan tentang sistem ekonomi tersebut melalui lembaga-lembaga, maka keberadaan di wilayah perbatasan, apakah lembaga-lembaga ekonomi tersebut memiliki saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan? Jika iya, maka sistem ekonomi itu menjamin keberlangsungan ekonomi masyarakat perbatasan. Sistem ekonomi pada masyarakat dimaksudkan untuk dapat mengatasi beberapa persoalan. Muncul pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, barang dan jasa apa saja yang seharusnya dihasilkan di masyarakat perbatasan? Bagaimana cara manusia atau masyarakat perbatasan menghasilkan barang dan jasa tersebut? Bagaimana barang dan jasa tersebut didistribusikan dalam masyarakat perbatasan atau keluar dari wilayah perbatasan? Untuk siapa saja barang dan jasa dihasilkan oleh masyarakat perbatasan tersebut? Jika persoalan ini mampu terjawab, maka masyarakat kawasan perbatasan itu sudah sejahtera. Motif ekonomi masyarakat perbatasan itu motif memperoleh keuntungan, motif memperoleh pengakuan, motif memperoleh kekuasaan ekonomi, dan motif sosial. Ekonomi masyarakat perbatasan ditinjau dari sistem produksi, konsumsi, dan distribusi. Jika kita
Membahas pada materi sebelumnya sudah ada dijelaskan secara umum produksi, konsumsi, dan distribusi. Baik, untuk materi ini lebih khusus pada kawasan perbatasan. Produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kita ke produksi terlebih dahulu. Aspek produksi dalam ekonomi masyarakat perbatasan. Kita bisa melihat gambar yang ada di sini ya. Yang bisa di kawasan perbatasan itu memiliki produksi tersebut. Jadi ada ladang sawah, ada tanaman coklat, ada sawit, tambang batu bara, objek wisata, dan ada perikanan. Dalam arti sempitnya, kegiatan produksi masyarakat perbatasan dengan segala usahanya atau kegiatannya untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh, petani atau kelompok tani menghasilkan padi, jagung, pisang, kacang tanah, lombok atau cabai, singkong, dan lainnya. Dengan arti luasnya, kegiatan produksi masyarakat perbatasan dengan segala usahanya atau kegiatannya untuk membuat atau menciptakan nilai guna suatu barang atau jasa agar lebih bermanfaat. Jadi petani menggiling padi menjadi beras, kemudian menggilingnya menjadi tepung dan mengolahnya menjadi panganan atau kue. Konsumsi, aspek konsumsi dalam ekonomi masyarakat perbatasan. Arti sempitnya adalah pemanfaatan atau penggunaan barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan. Arti luasnya adalah menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Orang-orang yang berdomisili di wilayah perbatasan yang memakai, memanfaatkan, menghabiskan atau mengurangi kegunaan barang atau jasa disebut konsumen. Tujuan konsumsi masyarakat perbatasan adalah untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kepuasan yang maksimal, kehidupan yang layak, kemakmuran atau kesejahteraan. Faktor-faktor penentu perbedaan kebutuhan mereka antara lain jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan anggota keluarga, tingkat kemampuan perekonomian anggota keluarga, umur anggota keluarga, latar belakang sosial, budaya, dan agama dalam keluarga. Distribusi, aspek distribusi dalam ekonomi masyarakat perbatasan. Aspek distribusi dalam ekonomi masyarakat perbatasan adalah kegiatan menyalurkan atau menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Apakah tujuan pendistribusian barang atau jasa yang dilakukan oleh distributor yang ada di masyarakat perbatasan? Jawabannya antara lain menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen di wilayah perbatasan, mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen, tercapainya pemerataan produksi, dan meningkatnya nilai guna barang atau jasa di wilayah perbatasan. Aspek distribusi dalam ekonomi masyarakat perbatasan. Sistem distribusi di wilayah perbatasan adalah sistem distribusi langsung, bertemu antara penjual dan pembeli. Ada sistem distribusi tidak langsung, yaitu penjual tidak langsung berhubungan dengan konsumen atau pembeli. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kegiatan distribusi di wilayah perbatasan? Faktor pola pembelian di wilayah perbatasan karena kondisi geografis. Kedua, faktor barang atau jasa yang dihasilkan masyarakat perbatasan meliputi nilai unit barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, standar barang dan kemasan barang. Faktor dana, pengalaman dan kemampuan dalam mendistribusikannya. Pendapatan masyarakat di wilayah perbatasan. Definisi pendapatan itu sendiri adalah jumlah dari keseluruhan uang yang diperoleh atau diterima oleh seseorang selama jangka waktu tertentu. Pendapatan masyarakat perbatasan merupakan indikator tingkat kesejahteraan pada masyarakat perbatasan. Semakin tinggi pendapatan per kapita masyarakat perbatasan, berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mereka. Cerminan dari taraf hidup masyarakat perbatasan dapat dilihat dari pola konsumsi yang meliputi konsumsi dalam pemenuhan pangan,
sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lain-lain. Coba Anda bandingkan pendapatan masyarakat perbatasan yang umumnya di daerah pedesaan dengan masyarakat perkotaan yang tercermin dari pola konsumsinya. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kemudian permasalahan ekonomi masyarakat kawasan perbatasan. Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan berhubungan dengan pengelolaan kawasan perbatasan yang masih menghendaki perhatian khusus dalam kualitas pembangunannya. Mengapa demikian? Karena ekonomi masyarakat perbatasan relatif hanya berkembang pada wilayah-wilayah tertentu saja, sedangkan sebagian besar wilayah perbatasan ekonominya masih tertinggal atau memiliki kesenjangan yang tinggi dengan wilayah lainnya yang lebih maju. Pembangunan ekonomi kawasan perbatasan masih dihadapkan dengan permasalahan ekonomi sebagai berikut, yaitu rendahnya aksesibilitas, kondisi geografis dan topografi wilayah, rendahnya kualitas sumber daya manusia, teknologi produksi yang tradisional, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, kegiatan ekonomi yang bersifat ilegal, kesenjangan ekonomi antara penduduk yang ada di wilayah itu sendiri dengan penduduk yang berada di negara tetangga, belum berkembangnya industri pengolahan komoditas unggulan, serta permasalahan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dihambat dengan sarana dan prasarana yang masih minim. Baik, sekian itu pemaparan pada materi pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.